Juga Allah menjanjikan orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang baik dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahumullah maaf saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang suka patuh kepada Allah berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada Allah oleh Rabb mereka. Ini maksudnya dari rezeki. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Maksudnya selalu tidak kehilangan sholat tahajud. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Tuhannya. Istighfar di waktu ashar, sahur, menjelang subuh ya. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang yang miskin yang meminta. Dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ini semua rincian daripada amal-amal baik. Dirikan sholat, atau dirikan zakat, yang mengingat negeri akhirat ya. Termasuk sholat malamnya, termasuk beristighfarnya dan seterusnya. Yang dimaksud dengan perbuatan baik hamba terhadap Allah adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau seandainya seseorang mau berbuat baik kepada Allah adalah dia mengikhlaskan dalam mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah tidak membutuhkan apapun pengorbanan kita kecuali keikhlasan saja. Dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dimahuha. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah berita gembira atau kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya adalah orang-orang yang mengikhlaskan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang ihsan, perbuatan baik itu seperti apa sih? Maka Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya sungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim jilid 1 halaman 36 sampai 38. Dan hadis yang nomor 8, Tirmidzi juga menyebutkan jilid 4, halaman 119 sampai 121, nomor hadisnya 2738, Abu Daud jilid 12, halaman 459, 464, dan nomor hadisnya adalah 4670, Ibnu Majah jilid 1, halaman 2425, nomor hadisnya 63. Apa yang kita bacakan tadi terakhir ini adalah penjelasan tentang masalah muamalah seseorang hamba adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada hamba di hadapannya. Jadi jangan pernah teman-teman melihat oh karena ini orang susah atau orang miskin atau orang bodoh tidak faham lalu kita menganggap bisa kita menipunya, bisa kita melakukan kejahatan pada dia, lalu kita menganggap kita tidak akan dihukum. Tidak mungkin. Allah punya cara menghukum seseorang. Maka hati-hati muamalah kita kepada Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Sifatnya As-Sami, Maha mendengar semua. Al-Basir, Maha melihat. Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatunya. Bahkan Allah mengatakan, Allah mengetahui ya'lamu ma tukhfi sudur, ma tukhfi, ya'lamu kha'inatal ayun ma tukhfi sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata. Bisa dilihat ke sini tapi tujuannya ke sana. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati manusia. Jadi kita jangan sampai menganggap muamalah kita tidak dinilai oleh Allah atau bahkan kita berbuat jahat Allah tidak melihatnya. Imam Nawawi berkata, maksud perkataan tersebut adalah anjuran agar ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa dilihat oleh Rabb-Nya Ta'ala dalam menyempurnakan kehusyuan, ketunduan dan lainnya. Tentu maksudnya tanpa melihat makhluk. Ya. Sungguh Allah telah memerintah Rasulnya dan orang-orang yang beriman untuk ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ala lillahi ad-dinul khalis. Al-ayah.
Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya keputusan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan memerintahkan juga untuk berbicara dengan keras. Ya. Memerintahkannya juga untuk berbicara dengan keras dalam perintah ini. Ya, maksudnya di sini adalah menyampaikannya. Jadi teman-teman, relevansi apa yang sedang kita singgung terakhir-terakhir ini masalah keikhlasan. Setelah kita titik beratkan tadi poin yang tidak kalah pentingnya adalah semua kebaikan apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya, setelah kita mulai mengamalkannya, tidak akan pernah diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat kita tahu kebaikan, sedekah kita tahu kebaikan, apa saja kita tahu kebaikan yang Allah anggap baik, pada saat kita kerjakan kontrol. Jangan sampai tidak ikhlas karena tidak akan diterima, percuma. Semangat sholat, semangat majelis ilmu, semangat sedekah, tapi selalu dihubungkan dengan masalah riyaknya, pamer kepada manusia, maka ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi dia sudah paham ternyata itu ibadah-ibadah ini semua baik, termasuk pergi haji, umrah, sedekah, tapi ternyata dia ya ingin mengejar pujian manusia, maka hilanglah semuanya itu. Juga Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 11 sampai ayat 12 terulang lagi perintah agar mengikhlaskan amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Ada sebagian ulama mengatakan ciri ikhlas ada dua. Ciri yang pertama itu adalah memang dia mengejar apa yang Allah janji. Apa yang Allah janjikan, misalnya sholat dapat apa, puasa dapat apa. Dia lagi sibuk kejar itu. Berarti dia otomatis ya sibuk dengan itu dan tidak akan pernah mencari pujian orang. Yang kedua, ada orang atau tidak ada orang, dia tetap mengerjakannya. Jadi kalau teman-teman misalnya pas ada orang semangat sholat, kalau tidak ada orang mana tidak mau sholat, berarti tidak ikhlas. Ada orang tidak ada orang tetap dilakukan, gitu kan? Ada orang tidak orang tetap dia sedekah. Ada orang tidak orang tidak lihat pun tetap saja dia berbantu kegiatan sosial. Di zaman sekarang ini sensitif sekali ya. Karena orang tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali harus terekspos dulu. Semua ikut bersama dia, terekspos semuanya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, alhamdulillah. Tapi umumnya orang memamer apa yang dia lakukan. Akhirnya tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri ikhlas juga yang ditambahkan oleh sebagian ulama selain dua poin tadi. Kalau cirinya ya, kalau tadi itu tentunya ya sama juga gambaran orang yang ikhlas. Tapi ini tambahan yang lain adalah orang itu dia tidak suka mau nyebut-nyebut kebaikannya. Sehingga tidak pernah sibuk menyampaikan saya sudah ini, saya sudah itu. Dia tidak pernah menyampaikan masalah itu. Dalam keadaan darurat sekali, misal orang tua kepada anak, suami kepada istri, ini dibolehkan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya anaknya tidak berbakti. Kalau orang tuanya mengatakan, saya kan sudah urus kamu nak dari kecil, kenapa begini, kenapa begitu? Atau istri minta dinaikkan nafkah, suaminya sudah sering memberikan. Lalu kemudian dia mengatakan, kan sudah saya berikan begini dan begitu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada udzur syar'i, orang baru dikasih saja sumbangan, orang miskin dikasih hari ini misalnya 10.000 rupiah. Kemudian datang lagi orang itu besok, kan kemarin sudah saya kasih kamu. Tidak ada hubungannya, kemarin sudah dicatat. Sekarang hari ini bagaimana? Harusnya dia memberikan lagi. Gitu. Juga dalam surah Al-Mu'min ayat 14, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'budullaha mukhlisina lahuddin. Fa'budullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan menunaikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Artinya tidak usah kau peduli, tetap kau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam firman Allah surah Mu'min ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah zat yang maha hidup kekal. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Maka sembahlah dia dengan menunaikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semua ini dalil menjelaskan tentang masalah ikhlas. Agar tadi apa yang dianggap baik dari semua kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah harus diikuti dengan poin ini. Kata beliau, hakikat ikhlas adalah membersihkan segala sesuatu yang mengotorinya. Setiap sesuatu yang bercampur dengan kotoran jika telah bersih dari kotorannya dan sudah terlepas darinya disebut dengan khalis atau murni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 66,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kambing, sapi, unta yang diperah susunya. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih di antara tinja dan darah. Keluar putih tapi bukan, tidak bercampur darah, tidak bercampur juga dengan kotoran. Yang mudah untuk ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Di sini teman-teman, ada kalimat khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi di sini penulis ingin menitik beratkan yang dimaksud dengan ikhlas artinya murni, nggak tercampur dengan kotoran apapun. Jadi tidak bercampur antara Allah subhanahu hak Allah SWT dengan makhluknya. Sholat tapi ingin dipuji oleh makhluk, nggak boleh semua itu, mengganggu keikhlasan. Dan ini semua orang Arab membahasakan kalau ada satu cairan atau benda ya tidak bercampur dengan kotoran atau sudah dibersihkan dari kotoran dibahasakan dengan khalis. Buktinya Allah gunakan dalam surah An-Nahl ayat 66 tadi. Allah gunakan kalimat khalis atau mukhlis atau ikhlas ini ya, yang kita tadi disuruh ikhlas memurnikan ibadah karena Allah. Seperti disebutkan tadi binatang ternak itu ada ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Allah keluarkan di antara tinja dan darahnya minuman susu yang mudah untuk ditelan dengan rasa yang enak itu. Maka susu murni itu adalah yang bersih dari hal-hal yang mengotorinya berupa darah dan tinjahnya hewan. Serta dari segala sesuatu yang mungkin bercampur dengannya. Tauhid atau mengesahkan Allah yang untuknya para makhluk diciptakan oleh Allah, maksudnya mengesahkan Allah dalam ibadah, ia akan berhadapan dengan duri-duri syirik, riya dan sifat munafik. Maka ia harus dimurnikan dari duri-duri itu sehingga murni hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi setelah saya simpulkan lagi kerangka fikirnya, awal kita jelaskan kebaikan itu yang harus dikejar oleh seorang muslim, apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Buruk apa yang dipandang buruk oleh Allah dan Rasulnya. Setelah kita jelaskan dari rincian sebagian dari amal baik, sedekah, sholat dan seterusnya, maka beliau menekankan penulis pentingnya agar kebaikan ini diterima oleh Allah kita butuh ikhlas. Setelah panjang lebar menjelaskan dari ikhlas, beliau masuk lagi ke poin yang lain. Namun hati-hati, ikhlas juga seringkali terusak, ternodai dengan duri-duri syirik, riya gitu kan. Maka itu harus dibersihkan dan tidak boleh ada. Karena itu cuma penawaran dari syaitan. Kita tolak, selesai. Misal contoh, kita sholat, Allahu Akbar. Lalu ada syaitan bisikin di benak kita, di telinga kita, itu orang di sebelahmu, indahkanlah sholatmu, lamakanlah doamu, lamakanlah sujudmu, dia sedang melihatmu dan seterusnya. Terus saja dia menawarkan opsi. Selama kita tidak mengiyakan, kita nggak terganggu, kita nggak riya. Dan sering saya bahasakan di pengajian, kalau riya itu senjata pamungkasnya syaitan. Yang paling pertama dia tawarkan, riya. Supaya tidak ikhlas. Gitu kan? Karena kalau ini diterima, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit riya sudah syirik. Sudah rusak amal itu. Maka seseorang tentunya harus bisa mengontrol diri di sini. Ya. Kalau dia masih menawarkan kita tidak mengiyakan, maka tidak kena riya itu.